Cerita ini diangkat dari kejadian nyata yang pernah terjadi di sebuah pemakaman angker. Semua nama karakter dan tempat sudah kami samarkan demi menjaga privasi pihak-pihak terkait. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang masih belum bisa dijelaskan logika. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe, biar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah horor nyata yang bikin merinding. Namaku Bagas. Aku bukan tipe orang yang percaya takhayul. Tapi apa yang kualami 3 tahun lalu di salah satu desa daerah Provinsi Jawa Tengah mengubah segalanya. Waktu itu aku sedang menyusun skripsi tentang kepercayaan masyarakat terhadap alam gaib dan kuburan lokal. Salah satu informan dosenku bilang, kalau kamu mau cari cerita yang masih hidup sampai sekarang, coba ke desa ini. Tapi hati-hati ya, jangan sembarangan di sana. Penasaran, aku pun berangkat ke desa itu dengan motorku. Jalan menuju desa tersebut mulai berubah saat matahari mulai turun. Aspal mulus berganti bebatuan dan hawa di sekitarku seperti berubah. Lebih dingin meski matahari masih belum tenggelam sepenuhnya. Sampai di sana aku disambut Pak Rasman, kepala dusun. Ia lelaki tua dengan sorot mata tajam. Meski ramah, ada nada berat di setiap kalimatnya. Saat kutanya soal pemakaman di belakang desa, wajahnya langsung berubah kaku. Itu tanah wingit, nak. Dulu ada penjaga makam yang hilang tanpa jejak. Kuburannya juga banyak yang tak bisa digali lagi. Setiap kali dicoba, tanahnya seakan menolak. Aku tertawa kecil. Apa maksudnya menolak, Pak? Ia menatapku lama sebelum menjawab pelan, kuburan itu hidup. Malam itu aku menginap di rumah salah satu warga. Tapi entah kenapa, aku merasa gelisah. Ada suara seperti bisikan dari luar jendela. Suara yang tak jelas tapi terus memanggil namaku. Kukira itu sugesti saja, tapi saat ku tengok ke jendela, tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon-pohon tua di pemakaman yang menari pelan di terpa angin. Esok paginya, aku tetap nekat masuk ke kompleks pemakaman Soka, meski tanpa izin. Kupakai recorder kecil dan mulai mencatat hal-hal aneh yang kulihat. Salah satunya adalah makam tua dengan batu nisan retak, tapi selalu tampak bersih. Tak ada daun gugur di atasnya, seperti selalu dijaga. Saat aku mendekat, aroma bunga melati begitu menyengat, padahal tak ada pohon melati di sekitar sana. Lalu ku dengar suara langkah pelan berirama, seperti seseorang berjalan menyeret kaki di belakangku. Tapi saat ku toleh tak ada siapapun. Tiba-tiba recorderku mati. Baterainya baru kuisi semalam, tapi sekarang layar hanya berkedip dan rekaman terakhir yang tersimpan hanyalah suara berat yang bergumam satu kalimat, "Kamu yang selanjutnya." Aku langsung kabur dari pemakaman itu. Tapi masalahnya, aku tak bisa keluar. Jalan setapak yang kulewati sebelumnya sekarang berubah bentuk. Di mana tadi ada gerbang bambu, kini hanya ada deretan batu nisan tua, berjajar rapi membentuk lorong sempit. Aku panik, napasku berat. Di setiap sudut, kulihat bayangan, beberapa duduk membelakangiku, beberapa berdiri mematung. Tak ada wajah, hanya sosok-sosok hitam pucat dengan pakaian lusuh. Dan mereka semua menatapku. Dalam ketakutan, aku terjatuh. Kepalaku membentur batu dan kesadaranku perlahan memudar. Sebelum semuanya gelap, kulihat satu sosok berdiri di atas nisanku sendiri dengan wajahku. Aku terbangun di rumah warga, keringat dingin membasahi tubuhku. Ternyata aku ditemukan oleh warga di tepi jalan desa, pingsan dengan recorder tergenggam erat di tangan. Tapi saat kuperiksa, recorder itu kosong. Tak ada suara, tak ada rekaman. Sejak kejadian itu, hidupku berubah. Aku sering mimpi buruk. Tentang tanah basah, tentang bisikan, tentang kuburan. Dan satu hal yang paling menggangguku, kadang saat berjalan sendirian malam-malam, aku mendengar langkah menyeret pelan di belakangku. Langkah yang sama seperti hari itu, dan suara yang membisikkan satu kalimat yang tak pernah bisa kulupakan, "Kamu yang selanjutnya." Sejak kejadian itu, aku berhenti meneliti hal-hal gaib. Skripsiku kuganti total. Tak ada lagi pemakaman, tak ada lagi cerita rakyat. Tapi meski aku mencoba menjauh, hal itu tetap mengikutiku. Aku mulai kehilangan waktu. Terkadang aku merasa sudah berjalan 5 menit, tapi jam menunjukkan 1 jam berlalu. Dan yang paling aneh, di kalenderku tanggal kematianku sudah tertulis. Tercetak samar di sudut bawah, 14 Mei 2022, padahal saat itu masih bulan April. Aku mencoba berkonsultasi dengan orang pintar. Seorang ustaz yang katanya bisa melihat yang tak tampak langsung menyuruhku berhenti bicara saat kutunjukkan recorder itu.
Ia menatapku lama lalu berkata pelan, "Kamu udah nginjek tanah mereka. Mereka udah narik satu bagian dari kamu." "Apa maksudnya bagian dari saya?" tanyaku. "Jiwa kamu separuhnya udah tinggal di sana." Aku menolak percaya, tentu saja. Tapi malam-malamku makin rusak. Aku sering berjalan dalam tidur. Pernah sekali teman kosku menemukanku berdiri di depan pagar, menatap langit sambil mulutku bergumam, "Saya bukan yang selanjutnya, saya cuma lewat." Akhirnya, karena makin takut menyusahkan orang lain, aku memutuskan kembali ke desa Soka. Aku pikir, mungkin aku harus mengembalikan sesuatu. Recorder itu, atau apapun yang mungkin tak sengaja kubawa. Kupikir kalau aku minta maaf, semuanya bisa selesai. Perjalanan ke sana terasa lebih berat dari sebelumnya. Jalanan terasa lebih sunyi, dan udara terasa lebih tebal. Bahkan GPS-ku tak bisa menunjukkan arah yang benar. Aku tersesat beberapa kali sebelum akhirnya tiba, dan semuanya tampak berbeda. Desa Soka seperti mati. Tak ada suara ayam, tak ada anak-anak bermain. Rumah-rumah tertutup rapat, jendela terkunci. Dan ketika aku mendatangi rumah Pak Rasman, ia sudah tidak ada. Kata tetangga sebelah, "Pak Rasman udah meninggal sejak tahun lalu, Mas. Kena stroke di rumah." Aku terdiam. Itu tak mungkin. Aku bicara dengannya 3 tahun lalu. Tapi, jika ia sudah meninggal sebelum itu, lalu siapa yang sebenarnya menyambutku? Aku mencoba ke rumah warga tempat dulu aku menginap. Tapi rumah itu kosong, bahkan terlihat seperti sudah lama ditinggalkan. Rumput liar menjalar di dinding dan jendela-jendela menganga tak berdaun. Saat aku memanggil, tak ada jawaban, tapi pintu perlahan terbuka sendiri. Di dalam suasana begitu dingin, aku melangkah masuk dan tiba-tiba semua suara hilang. Tak ada angin, tak ada suara burung, hanya detak jantungku sendiri yang menggema. Di lantai ruang tengah ada sesuatu yang membuat darahku membeku. Rekorderku tergeletak di atas tikar usang. Tapi itu tak mungkin. Aku membawa rekorder itu bersamaku. Saat ini pun masih ada di tas. Tiba-tiba rekorder di lantai menyala dengan sendirinya. Suara berat dan parau mengisi ruangan. "Kamu sudah kembali, sekarang waktunya tinggal." Pintu menutup keras di belakangku. Dan dari dalam dinding kayu tua itu mulai muncul wajah-wajah samar, pucat, seperti ditoreh dari kabut. Mereka menangis, beberapa mulut mereka bergerak-gerak seperti mengucapkan sesuatu. Meminta tolong, aku panik. Kusambar rekorder itu dan kubanting. Tapi malah rekorder di tasku yang pecah berantakan. Yang di lantai tetap utuh, terus memutar satu kalimat berulang-ulang. "Waktunya tinggal, waktunya tinggal, waktunya tinggal." Sebuah tangan dingin mencengkeram bahuku dari belakang. Aku berbalik dan melihat diriku sendiri, tapi versi yang jauh lebih pucat dengan mata kosong dan senyum kaku. Ia membuka mulutnya dan dari sana keluar suara yang mengerikan, "Kamu yang selanjutnya dan selamanya." Aku berteriak, tapi tak ada suara keluar dari mulutku. Dunia seakan membeku. Saat aku sadar, aku sudah berada di pinggir jalan, tak jauh dari perbatasan desa. Seorang petani menemukan aku pingsan tergeletak di tengah sawah. Tapi anehnya, tubuhku dingin seperti mayat. Dan yang lebih membuatku ngeri, rekorder yang sudah pecah itu, entah bagaimana, kembali utuh di dalam tasku. Masih menyimpan satu rekaman terakhir. Yang datang tak bisa pulang, yang tahu tak bisa lupa, yang dengar akan segera melihat. Selama berminggu-minggu setelah kejadian itu, aku tak keluar rumah. Setiap malam aku tidur dengan lampu menyala, tapi tetap bermimpi buruk. Mimpi tentang makam yang terus terbuka, seolah menungguku masuk. Dan selalu sosokku yang lain berdiri di ujung liang menunggu dengan sabar. Rekorder itu kini kusimpan dalam lemari besi terkunci 3 lapis. Tapi anehnya, setiap pagi aku selalu menemukannya di atas meja makan. Baterainya terisi penuh. Dan setiap kali kuputar, selalu ada rekaman baru. Rekaman yang tak pernah aku buat. Salah satunya bahkan merekamku saat tidur dengan suara napas berat dan satu suara lain yang bergumam. Masih belum siap, tapi waktu hampir tiba. Aku jadi sering kehilangan kesadaran. Teman-temanku bilang aku mulai berubah. Lebih murung, mataku cekung, tubuhku lemas. Salah satu dari mereka, Tina, memaksa mengajakku ke rumah ibunya yang seorang dukun tua di Banyumas. Begitu melihatku, sang dukun langsung membakar kemenyan dan memejamkan mata. Ia menangis. "Anak ini sudah setengahnya bukan milik kita," katanya dengan suara serak. "Dia tak bisa bertahan lama di sini." Aku tanya apakah ada cara untuk lepas. Ia menjawab, "Ada, tapi kau harus kembali. Kau harus mengubur yang tertinggal." Apa maksudnya?
kamu ninggalin sesuatu di sana. Selama belum dikembalikan, mereka akan terus mencarimu. Kamu harus tutup semua yang kau buka. Dengan rasa takut yang menyesakkan dada, aku putuskan kembali ke pemakaman Soka untuk terakhir kalinya. Aku datang menjelang maghrib membawa recorder, bunga 7 tom rupa, dan secari kertas bertuliskan nama lengkapku. Langit mulai gelap saat aku melewati jalan setapak menuju pemakaman. Tapi kali ini tak ada angin, tak ada suara burung, hanya keheningan yang sangat dalam. Di tengah makam, kulihat satu liang tergali, tanpa nisan, tanpa bunga. Dengan tangan gemetar, aku letakkan recorder di tepi liang bersama bunga dan kertas itu. Aku minta maaf, aku nggak tahu, aku cuma mau belajar. Tanah di sekitarku mulai bergetar. Angin berhembus kencang membawa aroma busuk yang menyengat. Dari dalam lubang itu muncul asap hitam, lalu suara-suara. Ratusan, tangisan, tawa cekikikan, jeritan, semua tumpah dalam satu ledakan suara yang membuat telingaku nyeri. Sosok-sosok mulai bermunculan di sekelilingku. Beberapa tanpa wajah, beberapa dengan mata merah membara. Mereka bergerak melingkari liang itu, memandangku dengan tatapan kosong menunggu. Aku memejamkan mata dan berteriak, "Ambil saja yang kalian mau, tapi biarkan aku pulang." Tiba-tiba semuanya berhenti. Suara hilang. Angin berhenti. Sosok-sosok itu perlahan menghilang. Satu persatu seolah tersapu angin. Di hadapanku hanya tersisa satu sosok, diriku sendiri. Tapi kali ini ia tersenyum dengan tenang. Ia melangkah mundur, masuk ke dalam liang. Dan sebelum tenggelam sepenuhnya, ia berkata, "Sudah selesai." Kuburan itu menutup dengan sendirinya. Tanah kembali rata. Dan di tempat itu muncul batu nisan baru dengan nama lengkapku terukir jelas. Tapi tanggal wafatnya kosong. Aku berjalan keluar dari pemakaman itu dalam kondisi setengah sadar. Entah bagaimana aku bisa sampai ke jalan besar dan diselamatkan oleh warga yang lewat. Sejak saat itu hidupku kembali tenang. Tak ada suara aneh, tak ada mimpi buruk. Tapi tiap malam aku selalu mengunci pintu dan menatap ke arah recorder itu. Masih kusimpan, tak pernah kugunakan lagi. Dan di suatu malam, ketika semuanya tampak normal, layar kecilnya menyala sendiri. Satu kalimat muncul dalam layar digital. Tanggal sudah ditentukan. Aku tak tahu kapan waktuku akan tiba, tapi aku tahu aku hanya dipinjamkan waktu, dan kuburan itu masih menungguku kembali. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.